Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, dalam kehidupan ini, kita selaku manusia tentunya tidak bisa menjamin 100% informasi yang kita dapat itu benar. Gitu. Maka dari itu, Islam memerintah kita untuk validasi segala informasi yang kita dapatkan. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Dalam tafsir Al-Misbah, jilid ke-13, halaman 237, menyatakan bahwa ayat tersebut menggunakan kata in, yang artinya jika, yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Ini mengisyaratkan bahwa kedatangan seorang fasik kepada orang-orang beriman diragukan atau jarang terjadi. Hal itu disebabkan karena orang-orang fasik mengetahui bahwa kaum beriman tidak mudah dibohongi dan bahwa mereka akan meneliti kebenaran setiap informasi, sehingga sang fasik dapat dipermalukan dengan kebohongannya. Kemudian, kata fasik diambil dari kata fasako yang biasa digunakan untuk melukiskan buah yang telah rusak atau terlalu matang sehingga terkelupas kulitnya. Seorang yang durhaka adalah orang yang keluar dari koridor agama akibat melakukan dosa besar atau sering. Kemudian kata naba digunakan dalam arti berita yang penting, berbeda dengan kata khobar yang berarti kabar secara umum, baik penting maupun tidak. Di sini terlihat perlunya memilah informasi, apakah itu penting atau tidak, dan memilah pula pembawa informasi, apakah dapat dipercaya atau tidak. Orang beriman tidak dituntut untuk menyelidiki kebenaran informasi dari siapapun yang tidak penting. Bahkan didengarkan tidak wajar, karena jika demikian akan banyak energi dan waktu yang dihamburkan untuk hal-hal yang tidak penting. Lalu, kata bijahalah dapat berarti tidak mengetahui dan dapat juga diartikan serupa dengan makna kejahilan, yakni perilaku seseorang yang kehilangan kontrol dirinya sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepecikan pandangan. Istilah ini juga digunakan dalam arti mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi. Maka dari itu, ayat tersebut merupakan salah satu dasar yang ditetapkan oleh agama Islam dalam kehidupan sosial, sekaligus ia merupakan tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengamalan suatu berita. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain, dan pihak lain tersebut tentu saja ada yang jujur, yang berintegritas, sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar, dan ada pula pihak lain yang sebaliknya gitu. Karena itu setiap berita yang kita dapat perlulah disaring terlebih dahulu, khawatir jangan sampai seseorang
melangkah tidak dengan jelas atau dalam bahasa ayat tersebut bijahalah. Kemudian jika kita relevansikan dan kontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini, khususnya di era digital, informasi dengan sangat mudahnya tersebar, namun tanpa diketahui benar atau tidaknya informasi tersebut. Untuk itu, kita selaku orang Muslim sudah seharusnya bertabayun atau memeriksa kebenaran berita sebelum menerima atau menyebarkannya, terutama jika sumbernya tidak dipercaya atau fasik, untuk menghindari fitnah, kesalahpahaman, dan penyesalan yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Kemudian, hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama yaitu tentang pentingnya tabayun. Tabayun ini merupakan perintah untuk selalu memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, terutama di tengah derasnya arus informasi. Kemudian, hikmah yang kedua yaitu menghindari fitnah dan hoax. Ayat tersebut menjadi landasan untuk tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya, mencegah penyebaran fitnah dan berita bohong atau hoax yang bisa menimbulkan kerugian besar. Hikmah yang ketiga yaitu kehati-hatian dalam berita. Ayat tersebut mengajarkan umat Islam untuk bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial dan juga dalam menerima berita, agar manusia tidak dengan mudah menelan informasi secara mentah-mentah. Lalu hikmah yang keempat yaitu menghindari penyesalan. Ya, kita sama-sama tahu bahwa terburu-buru dalam menyikapi berita bisa bisa menyebabkan tindakan yang salah, merugikan orang lain, dan akhirnya menimbulkan penyesalan seperti itu. Dan yang terakhir adalah konteks modern. Jadi ayat ini sangat relevan gitu, khususnya di era digital, di mana informasi menyebar dengan sangat cepat, sehingga penting untuk menjadi umat yang cerdas dan tidak mudah terpancing isu yang menyesatkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.